Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Syaifur Ruman dengan NIM 280240045. Dan saya Muhammad Mahfuz Didi dengan NIM 280240026. Di sini kami akan membagikan video edukasi tentang Python dasar, di mana kami akan membahas tentang percepatan benda dengan pemrograman Python dasar. Selamat menyaksikan. Jadi di sini saya akan membahas tentang tipe-tipe data yang ada pada Python. Nah, sekalian kita membuat persamaan-persamaan untuk mencari perubahan kecepatan dan waktu. Untuk mencari sebuah kecepatan kita harus mempunyai di awal. Di sini saya akan menaruhnya di awal itu sama dengan 0. Nah, di sini kita ada info penting untuk membuat sebuah komentar atau membuat sebuah fungsi di mana si komentar ini tidak akan terbaca oleh terminal. Itu bisa menggunakan pagar atau titik 3 atau petik 3. Di sini saya akan memasukkan satuannya yaitu meter per second, dan di akhirnya itu sama dengan 20 meter per second. Nah, dengan waktunya itu 5 second. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya, bahwa di sini terdapat dua tipe data dalam Python. Yang pertama itu ada 0 atau 20, itu merupakan tipe data integer, di mana tipe data integer merupakan angka yang tidak tidak menggunakan titik. Akan tetapi di sini saya akan menjelaskan juga tentang float. Jadi float ini, maaf saya ada kesalahan ya. Float itu merupakan tipe data yang menggunakan titik. Bedanya dengan integer dan float itu adalah pada titiknya. Nah, di sini saya akan membuat sebuah persamaan nih yang akan digunakan pada step-step selanjutnya, yaitu percepatan, di mana kita sama-sama tahu bahwa rumus percepatan adalah perubahan kecepatan dibagi dengan waktu, di mana perubahan kecepatan merupakan titik awal, titik akhir, ini dengan titik awal dibagi dengan waktu. Nah, seperti ini kita bisa print bahwa percepatan adalah kecepatan yang sudah kita panggil sebelumnya untuk menjadi sebuah rumus, dan kita masukin satuannya yaitu meter per second. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya yaitu struktur kontrol, yang dimana struktur kontrol ini terdapat percabangan ya, dimana percabangan ini ada 3, ada if, elif, dan juga else. Semuanya kita tulis di sini ya. Dimana pertama ini ada if atau bisa kita analogikan sebagai kemungkinan pertama. Kita gunakan percepatan karena sebelumnya kita sudah ketahui percepatan, dan jika percepatannya itu lebih besar dari 0, maka benda akan mengalami percepatan. Nah, kemudian yang kedua itu elif atau kemungkinan kedua.
Jadi ketika kecepatannya ini ya kurang dari 0, maka benda ini akan melambatkan. Yang ketiga itu else. Nah, di mana else ini merupakan jika tidak sama dengan dari kemungkinan pertama dan kedua, maka benda ini bergerak dengan kecepatan konstan. Kemudian selanjutnya yaitu ada looping atau perulangan. Dimana kita gunakan pada looping ini yaitu kita gunakan for. Kemudian kita gunakan variable test waktunya memancing range. Nah, untuk range-nya kita gunakan dari 0 sampai ke 6. Nah, maka yang muncul itu akan dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada benar kita gunakan V sebagai kecepatan, yaitu kecepatan awal ditambah kecepatan kemudian dikalikan dengan waktu. Kemudian kita print kecepatan pada titik. Maka ini beda titik. Beda titik. Ya, kita panggil waktunya dan ini sama dengan kita panggil kecepatannya. Kemudian satuan kecepatannya itu per second. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya. Oke, kita di sini saya akan melanjutkan tentang yang namanya fungsi def, di mana jika kita tulis def ini merupakan sebuah fungsi ya, hitung kecepatan. Ini kita masukin fungsinya yaitu hitung kecepatan. Nah, dari sini kita bakal manggil sebuah ke awal atau ke akhir, dan waktu itu merupakan itu namanya sebuah parameter. Kita panggil nih awal, habis itu koma di akhir, koma waktu kita kembali. Nah, yang kedua itu ada yang namanya return. Return itu merupakan pemanggilan kembali. Bedanya apa sih dengan print? Kalau misalkan print dia itu menampilkan di sebuah terminalnya itu hanya bisa satu kali. Tapi kalau misalkan return itu bisa beberapa kali. Nama juga pemanggilan kembali. Nah, masukin return. Return itu kita masukin rumusnya, rumus kecepatan kan ke akhir. Dikurangi di awal. Waktu. Itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah yang namanya message. Message itu kita di sini sebut aja ya. Terus kita panggil kembali nih si fungsi tersebut, itu kecepatan. Maaf, ada kesalahan kemarin. Ini kecepatan langsung
kita masukin lagi yang namanya argumen. Argumen itu merupakan penguatan daripada parameter-parameter yang sudah kita sebutkan di awal, di akhir. Dan waktu. Nah, selanjutnya kita print. Print apa yang harus di print? Di sini kita kan mencari yang namanya percepatan ya, berarti percepatan sama dengan, maaf, ini tuh karena sebuah string ya kan, jadi kita harus menggunakan ketikis dengan lupa. Nah, kita boleh nih A-nya harus percepatan tersebut. Kita masukin lagi yang namanya satuannya, yaitu meter per second. Oke. Selanjutnya itu mengenai struktur data ya teman-teman. Kita awal-awal kasih komentar dulu nih struktur data biar tahu ini tuh kita mengukur apa. Nah, struktur data yang kita gunakan ini yaitu list. Nah, dimana list ini berfungsi untuk mengumpulkan data. Nah, jadi kita akan menampilkannya itu menggunakan looping. Untuk variabel yang kita gunakan itu kecepatan. Ciri-cirinya apa kalau struktur data itu? Nah, untuk ciri-ciri struktur data list ini yaitu kurung siku ya teman-teman. Pakai kurung siku. Nah, iya kurung siku. Nah, kemudian kita akan menampilkannya menggunakan looping yaitu for. Kemudian untuk variabelnya kita gunakan pre. Kemudian kita in. Untuk range-nya ini kita gunakan 6 ya. Karena kayak tadi berarti apa tadi? Iya, karena kita akan jadi data yang ditunjukkannya itu dari 0 sampai dengan 5. Nah, kemudian kecepatannya sebagai variabelnya. Nah, kemudian untuk append ini berfungsi untuk menambahkan atau mengisikan di list yang tadi. Nah, di sini ini berisi kecepatan awal, kemudian ditambah dengan kecepatan, kemudian dikali dengan update yaitu waktu. Kemudian kita sering, nah gimana data kecepatan tiap waktu itu typo deh. Kemudian kita panggil nih si variabel kecepatannya ya. Oke, sini saya akan menjelaskan tentang OOP dasar, yaitu kelas dan objek. Jadi kita tulis dulu OOP dasar di sini, biar kita tahu nih apa yang kita mau bahas. OOP dasar, maaf. Nah, kita langsung buat dev init ya teman-teman. Dev underscore init. Ini kan sebuah class, maaf, kita sebelumnya harus buat class dulu, class gerak, supaya kita tahu ini tuh class gerak. Jadi buat ini ya. Nah, untuk menjelaskan terlebih dahulu bahwa underscore init underscore ini merupakan sebuah konstruktor di mana fungsi otomatis untuk memanggil sebuah objek secara otomatis. Nah, di sini tuh ada yang namanya kelas dan objek, di mana kelas ini diibaratkan menjadi sebuah kue, yaitu sebuah loyang, dan objek itu diibaratkan dengan kue, itu sebuah kue yang sudah jadi. Jadi kelas dan objek itu amat berkaitan. Jika kelas tidak ada objek, maka tidak akan muncul pada terminal. Begitu juga dengan objek, jika hanya objek yang ditampilkan,
maka tidak akan ada objek yang ada di terminal jika di run. Kita lanjut definite, kita masukin nih parameter-parameter yang ada pada tadi, yaitu apa namanya, v awal, v akhir, dan waktu. Nah, kenapa kita menggunakan save? Karena save itu berfungsi untuk referensi daripada objek yang akan dibuat. Save, kita pakai titik, v awal, maaf, v awal, koma, v akhir. Nah, yang terakhir itu waktu. Dimana ini pakai titik 2, habis itu kita panggil kembali nih menggunakan save. Maaf, ini kurang detail ya guys. Nah, dari sini, nah baru nih kita manggil save. Maaf, save nya itu kita pakai titik v awal sama dengan ya v awal. Yang kedua kita panggil lagi nih, maaf, save buat si v akhir, ini underscore akhir, sama dengan lagi v underscore lagi akhir. Kita tuh buat satu-satu guys, save nya guys. Nah, yang terakhir kita panggil lagi save, maaf, save waktu sama dengan waktu deh. Nah, setelah sudah dibuat, kita akan membuat definisi tentang percepatan dan kecepatan juga. Makanya kita di sini buat def ini. Def itu harus sejajar dengan def juga ya teman-teman. Def kecepatan, maaf, percepatan dulu. Percepatan, save. Kenapa kita pakai save? Karena untuk mereferensikan objek yang akan dibuat. Terus habis itu kita pakai titik 2, kita masukin deh return yang sudah dijelaskan tadi. Si return ini akan menjelaskan tentang rumus percepatan. Seperti kita tahu, rumus percepatan itu kan adalah v akhir min v awal dibagi dengan waktu. Makanya kita tulis di sini save akhir, v akhir, kita panggil lagi nih v akhirnya. Terus habis itu dikurangi save v awal, nah habis itu dibagi dengan save waktu. Langsung aja kita buat definisi kedua, yaitu kecepatan. Dimana definisi kecepatan ini sama, tapi maaf kita enter aja biar jelas. Habis itu pilih ini. Nah, bedanya itu dia ada T nya guys, karena berkaitan dengan waktu ya tentunya kalau kecepatan itu. Maaf, mati. Nah, udah kita buat sini, enter lagi. Nah, kita masukin returnnya kayak tadi, rumus kecepatan. Kita masukin rumus kecepatan, itu save v akhir, v awal ditambah dengan save percepatan. Kita pakai dalam kurung ya, dikali dengan waktu, maaf, dikali dengan waktu. Nah, jika sudah, kita tinggal nulis nih objeknya nih. Kita taruh sini ya, mungkin di sini objek biar nggak kebaca sama si terminal. Kita pakai objek aja, obj sama dengan kita tulis lagi fungsinya, fungsi dengan namanya fungsi gerak. Pakai huruf gede aja ya, karena dari awal dapat huruf besar. Langsung kita
kasih tahu nih parameter yang udah kita sebutin tadi. Parameter yang di sini tuh ditegaskan dengan argumen, ya maaf, save awal di awal, koma save di akhir, dan koma save waktu. Maaf, nggak pakai save ya teman-teman, karena emang ini cuma menjelaskan tentang argumen aja, jadi nggak perlu pakai save, hanya mendefinisikan daripada parameter yang sudah kita tulis tadi di atas. Nah, ini sudah, langsung print nih. Apa aja sih yang harus di print? Yang pertama kita harus print percepatan dulu, karena kan tadi kita pakai definisi percepatan. Maaf, karena ini harus pakai string percepatan dengan obj, karena tadi kita pakai obj kan. Kita panggil lagi obj nya buat percepatan, langsung aja, maaf, pakai koma, kita kasih satuannya, itu satuan percepatan merupakan meter per second kuadrat. Nah, kita yang kedua itu kita print kecepatan, karena kecepatan yang di atas kan udah ada definisi tuh. Nah, kita panggil lagi kecepatan sama dengan kecepatan pada detik. Nih, pada detik keberapa nih misalkan, karena pada detik ini dia ngaruh dengan T ini tadi save T, makanya ini ditaruh T, karena ini kita mau ngitung kecepatan pada detik keberapanya. Misalkan kita ke 3 misalkan aja, misalkan, tapi kalian boleh mencoba di rumah itu dengan detik berapa aja gitu misalkan. Terus kita panggil di obj kecepatan yang kita buat, habis itu tutup kurung, maaf, kurung pakai 3 karena waktunya 3. Terus maaf, ininya sering kita kasih satuan kecepatan, yaitu meter per second. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya yaitu membuat modul atau pustaka. Nah, di modul pustaka ini kita akan membuat grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu. Nah, untuk membuat grafik ini kita menggunakan pustaka matplotlib. Nah, untuk ini kita import dulu. Import ini untuk memanggil pustakanya itu matplotlib dot pyplot. Nah, di mana matplotlib dot pyplot ini kita singkat menjadi PLT, jadi alias PLT. Kemudian di dalam grafiknya itu terdapat sumbu X, yang dimana kita sumbu X sebagai waktu atau T. Gunakan waktu T ini sebagai waktunya. Dan kemudian dari kita gunakan huruf situ. Nah, waktunya ini kita ingin 0 dari 0, kemudian 1, 2, 3, 0, 4, hingga 5. Kemudian untuk suhu Y-nya itu sebagai kecepatan atau V. Nah, ini kita panggil dari objek untuk kecepatan. Kemudian I-nya ini sebagai nilai dari masing-masing kecepatan dan waktu. Kemudian for I
Nah, kemudian kita tulis PLT atau dari singkatan dari matematika ini. Pertama kita plot untuk membuat grafik. Grafiknya itu ada T sebagai sumbu X dan V sebagai sumbu Y, dan marker ini sebagai tanda. Nah, tanda di grafiknya ini kita gunakan 0, jadi atau titik saja sebagai tanda pada grafiknya. Kemudian PLT title sebagai judul. Judulnya ini kita yaitu grafik kesepakatan kemudian PLT X label sebagai sumbu X, yaitu waktu. Satuannya itu second atau S. Kemudian PLT Y label dan kita namakan kecepatan satuan meter per second. Kemudian green. Seperti green ini merupakan garis membantu untuk kita dapat membaca antara hubungan kecepatan dengan waktu yang kita karena akan kita gunakan. PLT terakhir PLT show untuk menampilkan grafiknya. Nah, langsung aja kita run ya teman-teman, biar tahu ini hasilnya benar atau enggak. Oke, kita run. Nah, menghasilkan sebuah grafik kecepatan terhadap waktu. Kesimpulannya dari video ini adalah aplikasi Python bisa digunakan untuk kita sebagai mahasiswa tentunya untuk mencari sebuah studi kasus atau sebuah permasalahan terkait dengan bidang fisika, tentunya dengan jurusan kami, karena teknologi itu diciptakan untuk membantu manusia, bukan untuk membebani manusia. Oleh karena itu pakailah teknologi sebaik mungkin, sebagaimana teknologi akan maju sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.